Baik, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Kita berterima kasih, kita bersyukur kembali kita bertemu di acara saat teduh. Kita akan memulai datang kepada Tuhan, ucap syukur, mendengarkan firman-Nya sebelum kita memulai aktivitas hari-hari kita. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian, Kasih dari Surga. Saya akan share screen ya. Di mana tadi? Tunggu ya. Ya, udah kelihatan belum Bu lagunya nih? Sudah. Oke. Ya, silakan Ibu. Oke, makasih Bu Maya. Oke, kita angkat satu pujian, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hatiku, hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, buat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. mengalir dan memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Benar Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini. Biarlah kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami dan bagi orang-orang yang lain Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, buat sepanjang malam ini Tuhan Engkau sudah membimbing, Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Dan pagi ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami mau buka hati kami, pikiran kami Tuhan, sehingga kami mendapat terima hal-hal yang baru dari kebenaran firman-Mu. Kau bimbing Pak Bram Tuhan, dan kami semua yang akan mendengarkan, kami boleh menjadikan kebenaran firman menjadi rema, menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. 5, ya silakan Om Bram. Mari kita mulai baca ayat yang kelima. Engkau harus, ini roti sajian ya. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Seperti roti bundar harus dibuat dari setiap roti. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Ya. Anak-anak yang putri. Halo? Halo Bu. Ya, itu anak-anak yang putri bisa baca? Ayat 5, ayat 6. Siapa mikir ya? 1, 2, 3.
Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah susun di atasnya dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Ya, yang anak-anak putra. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Ibu Nela. Bu Nela, hilang suaranya Bu Nela. Ayat 8, setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Bram terakhir. Ayat 9, roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala roti api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, kita akan berdiam sejenak. Nanti kita akan kembali ya. Kita berdiam untuk berdoa sebentar. Saya pamit ya. Makasih Tuhan Yesus berkati. Oke Bu Nela. Oke Bu. Panas sekali. Wah. Ya, silakan Om Bram. Baik, shalom semuanya. Dari pembacaan kita saya dapat terima dari ayat ke-7 bunyinya, engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dari sini saya dapat sebuah rema bahwa kita harus menjadi pribadi yang menyenangkan berdasarkan ayat ini. Ya, saya itu adalah pribadi yang suka dengan anak kecil ya, suka senang kalau ada anak kecil gemes. Ya, bagi saya mereka adalah pribadi-pribadi yang sangat menyenangkan gitu untuk anak-anak kecil itu ya. Ketika melihat anak kecil dengan tingkahnya yang ponga gitu, lucu dan menggemaskan itu membuat hati itu terasa senang gitu loh. Ada masalah apapun jadi lupa gitu. Nah, karena mereka melihat tingkah mereka ya. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah katakan orang-orang yang mau berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, mereka harus menjadi seperti anak kecil. Itu ya. Jadi Tuhan Yesus juga senang dengan anak kecil yang lucu-lucu gitu. Nah, di dalam Matius pasal 18 ayat 3 sampai 4 dikatakan, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga.
Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Betapa anak kecil itu jadi perhatian daripada Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, di dalam ayat ini Tuhan katakan bahwa engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu. Nah, yang mau kita soroti di sini ada dua, yaitu kemenyan dan tulen. Nah, ini sangat menarik untuk kita bahas. Mengapa Tuhan memilih untuk memakai kemenyan dan dalam acara ritual umat pilihan Tuhan ini. Ya, tentu tidak kebetulan Tuhan memilih yang namanya kemenyan. Ya, tetapi ada maksud Tuhan di balik benda ini. Nah, kemenyan adalah getah berwarna putih atau kekuningan, ya, kekuning-kuningan. Jadi ada dua macam ya, ada yang putih, ada juga yang warnanya kekuningan, yang diperoleh dengan menoreh pohon kemenyan, ya. Nah, getah ini rasanya pahit, tetapi walaupun dia pahit, aromanya sangat harum sekali gitu, kayak parfum gitu. Jadi kalau ada pohon itu, kalau orang lewat ada getahnya itu harum gitu, kayak orang pakai parfum gitu. Nah, kemenyan ini merupakan serbuk yang sangat menyenangkan ya, panca indera ketika dihirup gitu. Ya, dan ini biasanya dipakai untuk terapi. Nah, minyak kemenyan ini. Ya. Nah, di dalam Kidung Agung pasal 3 ayat 6 dikatakan, ya, apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Nah, jadi dipakai dalam Kidung Agung. Nah, kita tahu kan Kidung Agung itu suatu kitab atau suatu area di mana menyoroti tentang keindahan, ya, tentang keharuman dan sebagainya gitu. Pokoknya hal-hal yang sifatnya romantis, menyenangkan begitu, ya. Nah, kemenyan inilah ya merupakan simbol daripada keimanan seseorang. Jadi Tuhan pakai kemenyan ini sebagai simbol keyakinan, kepercayaan, iman seseorang, iman daripada umat Tuhan. Nah, di mana seseorang punya rasa kagum dan penghormatan yang tinggi terhadap pribadi yang dikaguminya. Nah, dalam Kidung Agung ya, itu kan digambarkan tuh. Nah, hal ini terlihat dari apa yang dilakukan oleh para Majus. Dalam Matius pasal 2 ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu ya bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Jadi kemenyan merupakan salah satu benda atau persembahan yang dipersembahkan kepada Yesus Kristus. Nah, ketiga benda ini luar biasa dipakai sebagai simbolik. Nah, jadi kemenyan ini merupakan bau-bau yang harum di hadapan Tuhan. Nah, jadi kemenyan ini menggambarkan iman daripada orang Majus itu, bahwa iman mereka itu begitu menyenangkan bagi Tuhan. Itu ya. Nah, dan di dalam ayat ini Tuhan mengatakan engkau harus membubuk kemenyan tulen, artinya kita harus menghiasi atau menaruh keimanan yang beraroma harum, tetapi juga yang sifatnya asli, murni, tak pura-pura, tidak pura-pura, tidak hanya di mulut, tapi di hatinya tidak, bukan hanya dalam ucapan, tapi dalam perbuatan tidak nampak, gitu. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa iman kita itu bukan iman pura-pura atau iman yang
sifatnya munafik. Seperti yang dikecam oleh Tuhan Yesus terhadap para ahli Taurat dan orang Farisi supaya dipuji orang. Nah, kita tidak mau iman kita yang kita tampilkan itu supaya dipuji orang. Ya. Tetapi di dalam hati dan pikiran mereka itu penuh dengan tulang belulang atau hal kotor dan jahat. Nah, ini Tuhan tidak mau iman kita seperti itu. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus dengan indah menyampaikan kepada kita bagaimana mereka hidup. Bahwa mereka adalah bau harum dari Kristus. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang kedua ayat 15. Dikatakan sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini harus menjadi bau yang harum dari Tuhan Yesus. Baik di tengah orang seiman, orang-orang yang sama percaya kepada Yesus Kristus, tapi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Kita harus menyenangkan gitu. Ya. Nah, kemarin yang saya cerita, saya dapat masalah saya pakai serban itu. Nah, tadi malam rupanya kan dari pusat itu juga kan ada yang loyal dengan saya luar biasa kan. Lalu membela saya gitu. Marah-marah, ternyata ada rekan sama pendeta menyampaikan itu kan. Jadi ditegur. Kenapa hal-hal seperti itu diurus gitu? Hal-hal tidak penting kayak gitu. Kenapa diurus gitu loh? Urus hal yang lebih yang lebih bermanfaat gitu. Kenapa urus masalah pakaian Pak Bram kok diurus-urusin gitu? Iya, memang itu hal yang konyol, iya kan? Nah, jadi kita menyenangkan bagi orang, makanya orang senang, dan kalaupun ada orang yang mungkin memburukan kita, ingin mencelakakan kita, itu justru kita akan dibela. Kenapa? Karena kita memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi mereka gitu. Ya. Nah, kita harus tampil. Artinya jika kita mengaku sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, maka seyogianya bau atau aroma harum dari kehidupan Kristus itu juga terpancar dari kehidupan kita tiap hari, tiap saat. Nah, sehingga dimanapun kita berada dapat menyenangkan bagi setiap orang yang berinteraksi dengan kita. Dengan kata lain, kita menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Saya bersyukur ya, saya punya teman-teman yang orang Muslim, mereka orang banyak di antara mereka yang taat gitu. Tapi mereka lebih senang memilih untuk jalan sama saya begitu. Ya karena apa? Kita menjadi pribadi yang menyenangkan gitu. Saya kalau jalan dengan mereka, makan minum mereka saya perhatikan. Kalau jemaat itu enggak perhatikan mereka, saya marah gitu. Ya. Nah, saya perhatikan makan minum mereka. Ya. Bahkan jam-jam kerja mereka saya perhatikan supaya mereka tidak terlalu malam. Ya, pulang, karena mereka pulang mereka harus cuci mobil lagi. Kita sudah tidur, mereka masih main air, kan bisa masuk angin. Kalau masuk angin kan menyusahkan istri anaknya. Nah, itu yang saya perhatikan. Maka Pak, bagi mereka tuh saya tuh orang yang menyenangkan gitu. Nah, kita harus tampil menyenangkan bagi banyak orang gitu. Nah, karena itu mulai hari ini jadilah kemenyan yang mengeluarkan aroma harum yang menyenangkan bagi orang lain. Sehingga mereka diberkati melalui pola kehidupan kita tiap hari. Ya. Jadilah pribadi yang menyenangkan ketika orang berduka mendekati kita, mereka terhibur. Ketika mereka menangis mendekati kita, berubah menjadi tertawa. Ya. Ketika mereka tidak berdaya, mereka ketika mendapatkan kita, mereka mendapat semangat baru melalui kehidupan kita. Begitu. Ya. Jangan sebaliknya. Nah, jadi pagi hari ini Tuhan ingin supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan bagi orang lain dengan menampilkan aroma-aroma menyenangkan dari kehidupan kita, tutur kata, pola pikir, tingkah laku, serta perbuatan kita yang membuat orang nyaman, tentram, bahagia ketika
berada dekat kita atau berinteraksi dengan kita. Nah, ini rema yang saya dapatkan pagi hari ini, kiranya memberkati kita sekalian sehingga kita bisa tampil sebagaimana yang Tuhan harapkan. Nah, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan teman-teman ingin membagi rema, silahkan. Nanti kalau ada hal yang perlu saya tambahkan, saya tambahkan. Silahkan, Bu. Iya, makasih Om Bram. Yang baru bergabung pagi ini kita membaca Imamat ayat 5 sampai 9. Saya mau nanya Om Bram nih, Om Bram. Yang ayat 5 tuh. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Nah, mengapa 12? Apakah 12 itu representatif suku di Israel Ya, atau gimana tuh? Betul. Iya, di Alkitab banyak sekali ya kata-kata angka 12 ini dalam berbagai ayat, berbagai pasal itu banyak sekali muncul. Jadi betapa luar biasanya ya Israel di mata Tuhan, walaupun mereka sudah jatuh bangun, sering memberontak, tetapi Tuhan itu setia. Tuhan itu setia, tapi Tuhan juga menghukum umatnya yang nakal, dihajarnya, karena memang Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak yang abal-abal. Anak abal-abal itu adalah anak-anak yang didiemin aja, suka-suka didiemin aja, nggak dipeduliin ya. Jadi celakalah anak-anak yang orang tuanya tidak pernah menegur dia, yang tidak pernah anaknya main game sepanjang hari tidak ditegurnya, anaknya ngomong suka-suka mulutnya. Nah, sekarang ini kan anak-anak main game nih, ya di mana-mana itu. Kemarin saya tanya sama anak-anak, ya, siapa di kelas ini yang tidak pernah main game? Diem semuanya. Berarti kalian semuanya main game ya? Iya, Mem, katanya. Nah, orang main game itu yang saya lihat ya, kalau ketika saya melihat mereka, itu yang keluar itu, aduh, mulutnya itu luar biasa, mulutnya itu benar-benar dah. Jadi betapa saya katakan sama anak-anak, kamu beruntung jika kamu punya orang tua sering menegur kamu, ya. Orang tua sering misalnya kamu disuruh ini, mengerjakan itu, bantu mama, bantu papa, ya, setrika atau apa. Itu artinya kamu sedang dididik, sedang dibentuk. Sekarang kamu akan berkata, aduh capek deh, harus kerja ini, kerja itu. Tapi nanti ketika kamu dewasa, kamu akan tahu, kamu akan berkata, aku bersyukur punya orang tua yang mendidik aku, sehingga aku bisa menjadi anak-anak yang mandiri. Jadi Tuhan itu begitu luar biasa ya perhatiannya kepada Israel, bahkan itu sampai hari ini ya. Sampai hari ini bukti bahwa Tuhan itu setia kepada Israel. Israel yang terbuang, terserak ke berbagai negara, dikembalikannya sekarang kembali menjadi sebuah negara yang walaupun kecil tetapi ditakuti oleh negara-negara di sekitarnya. Luar biasa, tetapi kita berdoa supaya Israel ini segera bertobat, segera menyadari mengapa ini kita nggak bisa membangun bait suci, tetapi kita juga bersyukur bahwa semakin banyak orang-orang Israel yang sudah percaya kepada Yesus. Silakan yang lain kalau ada yang mungkin Om Bram mau menambahkan. Iya, betul. Jadi perhatikan ayat yang kelima itu, Tuhan katakan engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakarnya 12 roti bundar. Ya. Jadi perhatikan di situ bahwa ini kata-kata simbolik yang dipakai oleh Tuhan, di mana 12 roti yang terbaik, roti bundar yang terbaik, ya,
roti bundar itu juga mempunyai satu simbolik bahwa tidak ada ujung pangkalnya gitu. Jadi tidak pernah berakhir, tidak ada ujungnya. Ya, ketika Tuhan memberkati ke-12 suku Israel itu ya dengan roti yang terbaik tanpa batas. Jadi kalau namanya bundar itu nggak ada batasnya, diberikan kepada bangsa Israel. Semua harus dapat yang terbaik dari Tuhan. Artinya kita pun sebagai umat Tuhan, ketika Tuhan memberikan berkat-Nya itu, memberikan yang terbaik dan tak pernah terbatas. Itulah sebabnya Tuhan berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Artinya Dia ingin memberikan yang terbaik sampai pada kesudahan alam. Seumur hidup kita Dia akan memberikan yang terbaik. Ya, termasuk tadi Bu Maya singgung tentang ketika kita didisiplin, itu adalah hal yang terbaik. Anak saya, anak semata wayang. Biasanya kalau orang punya anak cuma satu kan manja kan. Iya, kita boleh ada waktunya manja, tapi ketika dia salah kita tidak bisa kompromi karena itulah yang terbaik kita berikan. Kita ingin memberikan yang terbaik kepadanya dalam segala segi kehidupan. Nah, sekarang apa yang Dia berikan kepada kita? Dia berikan yang terbaik. Dia merasa disayang hingga hari ini. Jadi disiplin-disiplin kita, didikan-didikan kita itu, Dia tidak mandang sebagai sesuatu yang jahat, tapi Dia pandang sebagai sesuatu yang sangat berfaedah bagi hidupnya. Dia melihat bahwa cinta kita ada di situ gitu. Nah, makanya kalau ada orang tua yang tidak pernah mendisiplin anaknya kalau dia salah, itu orang tua yang jahat. Sama dengan Tuhan. Tuhan ketika melihat umat Israel, walaupun itu umat pilihan, umat kesayangan, ketika mereka bersalah, Tuhan tidak biarkan. Tuhan hukum. Itu. Nah, jadi ketika seorang ayah atau ibu ketika mendisiplin anak, itu merupakan sifat ilahi yang Tuhan miliki dan Dia ingin supaya kita terapkan itu dalam kehidupan kita. Berarti kita menjadi orang tua yang baik, orang tua yang benar-benar mengasihi anak. Itu. Jadi kalau ada orang tua yang tidak pernah memarahi anaknya, itu orang tua yang jahat. Itu sifat yang tidak bagus. Ya, kalau saya mau katakan secara radikal, itu sifat iblis sebenarnya. Yang membiarkan orang kalau berbuat salah pun dibiarin, malah seneng. Ya kan? Gitu loh. Nah, jadi marilah ya kita bersyukur kita menjadi orang yang tadinya bukan umat pilihan, tetapi Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya dan bahkan anak kesayangannya. Ya, hingga Ia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Bahkan keseluruhan hidupnya Tuhan diberikan kepada kita kan sesuatu yang luar biasa. Ya. Baik, itu yang saya tambahkan dari apa yang dijelaskan oleh Bu Maya tadi. Silakan yang lain. Ya, silakan yang lain teman-teman. Bro Kode enggak hadir pagi nih ya. Perjalanannya terlalu jauh. Ini kodek. Ya tadi jalannya berbatu-batu kali. Sudah sampai. Silakan. Aduh, luar biasa. Jangan sampai suaranya enggak ada. Buat kita susah nanti. Amin. Saya masuk sekitar 20-an menit tadi setelah berlangsung ya. Tapi saya tetap mengikuti. Ya. Saya dapatkan rema itu dari ayat yang terakhir. Kenapa? Saya bacakan dulu ya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian Maha Kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Remanya yang saya dapatkan memang ini suatu yang hanya teruntuk untuk imam besar saja, ya. Roti sajian yang tadi di ayat 5 sudah jelas
bahwa ini perintah ini diberikan kepada engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar itu harus dibuat dari 2/10 eva dan seterusnya. Dan itu harus diatur. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah susunan ya, di atas meja dan dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Rema yang saya dapatkan adalah ini kan setiap hari Sabat roti sajian yang lama itu diganti ke roti sajian yang baru, jumlahnya 12. Dan 12 itu melambangkan ke-12 suku bangsa Israel. Hal ini yang rema yang saya dapatkan adalah gini, Pak Bram dan Bapak Ibu Saudari. Ketersediaan selalu mereka dalam mereka sampai sekarang saya yakin ya, tadi Bu Maya juga ungkapkan, mereka belum bisa membangun bait suci ini karena sesuatu hal. Itu ada terkait dengan nubuatkah? Tapi yang di sini yang saya dapatkan remanya tuh senantiasa ada roti yang baru gitu. Mungkin secara upacara ritual saja mereka melakukan itu. Tapi tetap ini Tuhan yang berfirman yang sama, yang masa Tuhan berfirman kepada Musa, diperuntukkan ini untuk Harun, ya kan di ayat 9. Saya pikir ini juga orang-orang yang percaya sampai saat ini juga melakukan hal itu dengan pendalaman Alkitab, pendalaman kitab suci. Mereka selalu menemukan hal-hal yang baru dalam pendalaman Alkitab mereka. Jadi apa ya? Saya juga sempat renung tadi beberapa menit. Untuk apa ini roti sajian zaman sekarang? Itu kan menggambarkan mana Tuhan memelihara, menjaga, menyertai mereka di saat mereka ada kelaparan jasmani. Ya. Kalau sekarang mungkin didefinisikan, kelaparan rohaninya seperti apa? Orang-orang yang membutuhkan makanan ada di mana-mana. Tapi lebih dulu, apakah makanan rohani juga merupakan kebutuhan? Nah, orang-orang percaya sekarang kan mendalami kitab suci, mendalami Alkitab. Ada yang juga sambil walaupun bekerja, dia juga ikut kelas-kelas pendalaman Alkitab. Mereka selalu menemukan hal-hal baru di situ. Ternyata Tuhan berbuat ini kepada orang Israel ya, memberikan mana. Mereka tidak kelaparan, tidak mati kelaparan di padang gurun selama itu. Ini ya pemenuhan hal-hal jasmani aja Tuhan bisa lakukan kepada bangsa Israel dan itu bukti nyata penyertaannya. Jadi apa ini? Tuhan yang Maha Kasih. Iya, dia menyertai umatnya. Tidak meninggalkan dia. Tidak meninggalkan dia dalam arti dia dan tidak meninggalkan umatnya. Luar biasa Tuhan. Apalagi di ayat-ayat yang ini ya, setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya, Itu Pak Pendeta dan Bapak Ibu Saudari, rema yang saya dapatkan. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Penyertaannya sempurna. Mungkin dari teman-teman juga atau Pak Pendeta menanggapi. Iya, Bro Kodek singgung tentang roti dan mana ya. Nah, saya masih ingat beberapa waktu lalu Bro Kodek buat acara membahas tentang roti yang tidak biasa, ya roti yang tidak biasa. Nah, mungkin kita berpikir di sini Tuhan sebut roti itu ya memang pada waktu itu roti betul, tapi ingat bahwa roti itu adalah sebuah simbolik yang memang merupakan gambaran kepada sesuatu yang sifatnya roti yang tidak biasa. Ya,
Nah, di dalam Alkitab itu ini roti yang tidak biasa itu ada, ya. Nah, jadi tatkala kita bicara tentang roti dalam Alkitab itu ada dua, ya, ada dua konteks yang kita perhatikan, yaitu pertama itu kita berbicara konteks budaya Timur Tengah tentang khususnya Israel, ya, atau Yahudi itu berbicara tentang makanan yang literally-nya itu makanan benaran, tetapi juga ada makanan yang lain, ya. Nah, dan juga kalau kita berbicara tentang roti itu juga dalam konteks Yunani dan Eropa, ya, itu bukan dalam konteks Indonesia, ya. Nah, mengapa? Karena kita berbicara makanan pokok kedua etnis ini loh, kedua bangsa ini, ya. Nah, kalau kita di Indonesia kan nasi makanannya, jadi kita nggak ngerti kenapa roti itu orang Eropa makan roti itu apa gitu kan. Nah, jadi kalau kita berbicara roti di sini dalam konteks ini, roti itu berbicara soal pemberi hidup. Gitu. Jadi ketika Alkitab memakai roti itu ada makna di baliknya, ya, karena konteks Yahudi dan Eropa itu kan mereka makanannya kan roti, makanan pokoknya kan roti gitu, dari tepung, ya kan. Nah, jadi ketika berbicara roti itu berbicara soal pemberi hidup. Kalau mereka nggak makan roti ya mati, kan begitu ya. Nah, nanti kita lihat. Nah, kemudian roti berbicara juga tentang pemberi kekuatan atau pemberi energi gitu. Gitu. Yang berikut adalah roti berbicara tentang pemberi kepuasan. Jadi kalau kita berbicara roti di situ, gitu. Nah, itulah sebabnya berbicara tentang roti yang tidak biasa dalam konteks ini kita melihat sebuah simbolik di situ. Nah, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 33 itu Yesus katakan karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Itu. Jadi ini bukan roti biasa, tapi itu roti yang dipakai sebagai simbolik kepada roti yang sesungguhnya. Nah, Yohanes 6 ayat 34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Ya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup. Ayat 38. Ayat 48. Ini yang saya sebut sebagai roti yang tidak biasa. Ini roti spesial, ya, yang tidak dimiliki. Nah, Yohanes 6 ayat 41 dikatakan, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Ya. Nah, ternyata roti ini adalah simbol dari, kalau kita tadi Bro Kodek sebutkan, mana adalah simbolik dari roti hidup. Roti yang sungguh-sungguh yaitu Yesus. Nah, makanya dalam Yohanes 6 ayat 31 dikatakan nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari sorga. Nah, roti dari sorga Yesus katakan bilang apa? Adalah dirinya. Makanya roti itu berbicara soal pemberi hidup. Makanya dalam Yohanes pasal 6 ayat 50 dikatakan, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati. Nah, ini berbicara tentang hidup kekal, dalam kekekalan. Ya. Ayat 51 dikatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya. Ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, itu loh. Jadi roti yang tidak biasa, roti dalam ayatnya yang terakhir tadi, ayat 9 tadi yang dikutip oleh Bro Kodek. Roti itu adalah simbol, lambang daripada Yesus nanti.
yang memberi hidup kepada kita, yang memberi energi kepada kita, yang memberikan kepuasan hidup kepada kita. Maka kalau kita tidak punya Yesus, kita tidak menyatu dengan Yesus, kita tidak punya kepuasan dalam hidupnya. Ya, saya orangnya belajar bagaimana puas dengan apa yang Tuhan berikan. Makanya selalu penuh dengan syukur. Tidak ada istilah ngeluh ngesa gitu. Nggak pernah mau terlontar dari mulut ini mengeluh ngesa tentang kehidupan. Karena apa? Yesus memberi aku kepuasan hidup. Kenapa sih? Makanya kemarin ada yang tanya, apa Pak Abraham itu melayani di WAFM itu digaji gede dong? Oh enggak, saya melayani di situ tanpa gaji. Aku bilang, kok bisa mau begitu? Ya karena saya puas aja. Tuhan berikan aku apa ya, puas aja. Ada kepuasan hidup ketika saya bisa berbagi firman Tuhan dengan orang lain. Saya sudah puas. Itulah upahku. Dia bilang, upahku adalah ini loh, memberitakan firman. Gitu. Nah, gitu Bro Kodek. Silahkan, mungkin ada yang masih mau berbagi, silahkan. Masih ada 9 itu menit. perkataan Yesus itu memang bagi orang yang tidak percaya memang membingungkan ya Bram ya. Bahkan orang Israel sendiri ini perkataan yang keras, dia bilang gitu. Iya. Makanya orang Islam juga sampai hari ini juga nggak ngerti kan perkataan-perkataan Yesus itu. Hanya Bayangkan, orang yang punya Roh Kudus. Ya. Akulah roti yang turun dari sorga. Apaan tuh? Itu pasti sangat terkejut sekali mereka. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan akulah roti yang telah turun dari sorga. Ya, kalau kita saat itu ada di situ, mungkin kita juga bingung Om Bram. Ikut marah. Apa-apaan ya? Iya. Kita bersyukur hidup di zaman ini, hidup di mana ada Roh Kudus yang menolong kita. Luar biasa. Mungkin kata-katanya mesti ganti Om Bram. Mungkin ganti begini. Akulah nasi. Gitu. Tapi kan akulah kalau nasi kan nggak pernah ada sejarahnya di mana bangsa Indonesia pernah mendapatkan nasi bluk kayak mana gitu. Jadi nggak pas juga ya. Saya pikir pade itu pun mungkin kiriman dari Timur Tengah sana. Ya, tapi apa ya? Memang kalau kita punya Roh Tuhan itu mudah kok mengerti hal-hal yang mungkin tidak masuk akal. Kadang-kadang saya bilang, memang ada hal-hal yang kadang-kadang nggak masuk di akal kita. Benar. Banyak hal yang tidak masuk di akal ini. Tetapi kalau kita punya Roh Tuhan, kita dibuat mengerti. Gitu loh. Benar. Roh Kudus membuat kita. Dulu juga kita dijadikan kanibal gitu kan. Kalau kita melihat letter-letternya kan jadi kanibal kita kan. Nah, gitu. Nah, maka sering saya bilang bagi orang-orang Kristen ya yang mengatakan, oh, enggak mungkinlah kita bisa menyangkal waktu kita hidup pada zamannya eranya Yesus di tengah orang Israel, mungkin kita juga yang ikut teriak, salibkan dia, salibkan dia. Iya, betul. Gitu. Maka jangan jadi orang Kristen juga ya, jangan ibaratnya apa ya, otaknya itu loh harus dicuci biar ngerti firman Tuhan gitu. Iya, kita bersyukur kita memiliki Roh Kudus karena memang sebelum mempunyai Roh Kudus kita bingung kok Tuhan beranak sih. Nah, itu kesulitan terbesar bagi orang Islam walaupun sudah dijelaskan. Mereka tetap tidak mengerti. Tidak mengerti. Mungkin dari Rumah Singgah ada yang mau menyampaikan sesuatu? Belum ada, Bu. Saya boleh kasih sedikit tadi menanggapi Om Bram. Oh, silakan Ibu. Yang mengenai disiplin, yang kenapa Tuhan begitu keras kepada Israel. Tidak mau sampai Israel berdosa atau apa ya sekarang. Karena Tuhan kan benar dari dulu, sekarang sampai nanti ya. Tuhan itu Tuhan yang adil. Kalau anaknya berdosa, harus dihukum.
kalau di luar dari anaknya dia menghukum, jadi anaknya juga harus dihukum dulu. Gitu, sama seperti di Kristen. Tuhan chastise, memberi disiplin, mengkoreksi, berarti Tuhan tuh masih sayang sama kita. Ya. Jadi kalau ada di antara teman-teman, adik-adik, atau ya yang lainnya ya, yang didisiplin, dikoreksi, dimarahin oleh orang tua, dimarahin oleh kepala, leader ya, dimarahi oleh bapak guru atau ibu guru, itu karena kalian disayang, kita disayang. Kita dimarahin guru bukan berarti guru sentimen sama gue, ini guru sentimen nih sama gue dimarahin mulu. Gitu kan? Atau mungkin ini pendeta sentimen nih sama gue dimarahin mulu, dipermalukan mulu. Atau sama orang tua. Ini orang tua pilih kasih, yang satu disayang, yang gue enggak, gue dimarahin mulu. Ya. Mungkin kita harus melihat kenapa saya dikoreksi, kenapa saya dimarahin, kenapa saya didisiplin. Mungkinkah ada yang salah sama saya? Ya, seperti kenapa Tuhan menghukum saya? Kenapa saya sampai seperti ini? Mungkin ada dosa, mungkin kita melakukan kesalahan. Ya, yang kita tidak melihat itu kesalahan, tapi itu adalah sebuah hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Ya, jadi disiplin itu adalah untuk membangun diri kita sendiri. Ya, kiranya itu. Ya, memang Israel kan negeri yang ndablek ya istilahnya. Sudah diperingatkan, sudah dihukum, dia bertobat, dikasih pengampunan, begitu lagi. Tapi tetap anak Tuhan adalah anak Tuhan yang akan selalu di-chastise, selalu akan diuber-uber, didisiplin, dan dikoreksi agar supaya benar. Ya, itu ya dari saya, Om Bram. Iya. Ya kan firman Tuhan katakan, Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi kedisiplinan dia kepada orang Israel zaman dulu dan bersikap kepada bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan dengan menghukum, itu tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya dia tetap lakukan hal yang sama. Jadi ketika kita berbuat salah, karena dia adalah Allah yang adil, maka mau tidak mau kita disiplin. Itulah sebabnya dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 itu kan, walaupun kita ngaku dosa, kita diampuni. Tuhan setia untuk ampuni kita. Dia setia mengampuni. Tapi ingat, dia harus adil. Dia memberikan disiplin. Tujuannya apa? Supaya jangan kita ulangi lagi. Kalau kita diampuni mah enak. Wah, aku buat salah juga nggak apa-apa, buat dosa juga nggak apa-apa. Nanti habis buat dosa datang aku, Bapak ampuni saya, diampuni. Oke, enakan. Tidak ada sebuah punishment di situ, maka ya enak aja gitu. Nah, maka Tuhan harus adil. Dia ampuni, tetapi ya kita harus didisiplin. Nah, disiplin itu kan nggak enak. Waktu disiplin itu dikasih, nggak enak kan? Waktu didisiplin oleh ayah nggak enak nih. Tapi itu menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi diri kita sendiri. Ya, saya ambil contoh tadi, anak saya sekarang saya bangga dengan dia itu ya karena didikan disiplin yang kita kasih itu. Disiplin yang kita kasih pun dasarnya kan kasih. Tuhan mendisiplin kita itu dasarnya karena dia mengasihi kita. Kalau nggak sayang mah ngapain? Biarin aja, mau masuk jurang juga. Bukan rugi Tuhan tuh. Kan begitu. Silakan. Masih ada berapa menit nih? Oh, pas. Ya, tadi Om Bram bicara tentang menyertai selama-lamanya. Itulah janji Tuhan Yesus ya di Matius 28 juga dikatakan kan ayat 20 bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan janji Tuhan yang di Yohanes 14 itu juga tergenapi ya, bahwa dia akan memberikan rohnya yang
menyertai kita selama-lamanya. Ya, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ini kita alami hari ini setiap hari. Jadi Tuhan Yesus berjanji dan janjinya tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, inilah jaminan bahwa kita berada di jalur yang benar, kita menyembah Tuhan yang benar, dan kita bersyukur. Kita bersyukur memiliki Roh Kudus yang membuat kita mengerti di tengah-tengah saudara-saudara kita yang sulit untuk mengerti. Ya, sepertinya kita sudahi sampai di sini ya. Sudah jam 6. Kita angkat satu pujian ya. Oleh karena ini semuanya nyanyi ya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, ku jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Ku buka hati, tu jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, tu jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah selesai membaca dan mendiskusikan, sharing tentang firman-Mu. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu, firman-Mu berkata, berbicara terus di hati kami, di pikiran kami, di telinga kami, sehingga apapun keadaannya kami selalu berada di jalan-Mu. Kami tidak jatuh oleh karena kami yang lupa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau menjadi Tuhan kami, menjadi penolong kami, menjadi penyelamat kami. Kau berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti, kami mengalami Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyertai kami setiap hari, setiap saat. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sampai hari ini tidak mengerti. Tuhan, mari Engkau melawat mereka Tuhan, dengan pikiran mereka, dengan pengetahuan mereka, secerdas apapun mereka tidak akan sanggup untuk memahami ayat-ayat-Mu Tuhan. Hanya bila Engkau melawat mereka, Engkau menjamah mereka, maka mereka akan mengerti, akan terbuka pikiran mereka bahwa yes, Engkaulah Tuhan, Engkaulah yang memberikan keselamatan kekal, Engkaulah Tuhan yang hidup. Biarlah
mereka juga mengalami seperti kami alami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami di WAFM yang sudah Engkau selamatkan Tuhan. Mari Engkau terus meneguhkan hati mereka. Engkau menguatkan mereka apapun keadaan mereka, kondisi mereka di tengah-tengah keluarga yang tidak percaya. Biarlah Engkau terus memimpin mereka. Roh Kudus-Mu terus menyemangati mereka, mengajar mereka. Bahkan Kau menegur mereka ketika mereka salah. Dan Kau memakai mereka Tuhan sebagai alat untuk membawa setiap anggota keluarga mereka, orang tua mereka, saudara-saudara, tetangga mereka, untuk datang kepada Tuhan. Biarlah mereka menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang belum percaya, atau ada keluarga kami yang sudah Kristen dari sejak kecil, tetapi mereka tidak hidup di dalam Engkau, tidak hidup firman, tidak hidup di dalam mereka. Mari Tuhan Kau tolong mereka, Kau selamatkan mereka, Kau tarik mereka dari kegelapan itu, dan Kau bawa ke dalam terang, supaya mereka hidup di dalam sukacita, damai, sejahtera, karena hanya Engkaulah Tuhan, sumber damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami memulai semuanya bersama Tuhan. Terima kasih, inilah hidup kami Tuhan. Kami meyakini, kami mengimani bahwa hari ini adalah hari yang baik karena Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama Yesus yang berkuasa di langit dan di bumi, kami mengucap syukur. Amin. Biarlah anugerah dan pertolongan Allah Bapa kita, kasih mesra Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Terima semua itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Kodek tadi kenapa? Tunggu. Aku belum stop recording.